Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vega Sparul Pratama. Saya salah satu asisten lab dari Praktikum Terintegrasi 1. Jadi, eh, video ini merupakan panduan tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan data serta mengolah data pada modul 1 Praktikum Terintegrasi 1. Jadi, singkat cerita, Praktikum Terintegrasi 1 ini merupakan gabungan dari mata kuliah statistik dan mata kuliah PPSK, di mana praktikum ini baru pertama kali dilaksanakan di periode kalian. Kalau periodeku dulu namanya praktikum PPSK. Nah, itu kalau dibandingkan dengan yang praktikum terintegrasi 1, praktikum yang sekarang itu udah beda dari sisi urutan modul sampai ke tata cara pengerjaan itu sudah beda. Jadi di sini kenapa aku buat ini sebenarnya untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan, terutama untuk susunan subbab-subbab ini. Oke, langsung saja ya. Jadi yang pertama itu kalian samakan kayak ini aja nggak apa-apa. Jadi 4.1 pengumpulan data. Di pengumpulan data ini kalian jelaskan dulu data yang terkumpul bla 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 bla. Ini kan masih praktikum pengukuran dan perancangan sistem kerja. Nah, jadi ini dari laporanku yang dulu. Cuma secara urutan dia nggak sama yang sekarang, tapi tetap nanti tak share ke kalian untuk referensi aja. Terus pokok kalian terangkan, ini kalian sesuaikan ya sama praktikum kalian. Terus di sini ini kalian kasih nama dan kelompok dari praktikum kelas pagi. Kalau yang udah kan ini kan angkatan 20 berarti angkatan 20 kelas pagi. Nanti namanya kalian daftar sama kelompoknya, kelompok yang apa aja. Ya, terus setelah itu kalian cantumkan juga data nomor dimensi tubuh. Di nomor dimensi sama dimensi 1 ini apa, dimensi 2 ini apa, itu kalian cantumkan di sini di pengumpulan data. Setelah itu kalian cantumkan rekapan data kalian. Kalau dulu aku itu ada 20 berapa? Salah. Ada 39 data yang udah terkumpul dari mahasiswa angkatan 19 pagi. Itu ada 39. Ini jangan dibedakan antara cewek sama cowok ya. Jadi dijadikan satu. Mungkin kalian yang udah pegang contoh laporan di cutting itu biasanya itu ada yang dibedakan emang cewek sama cowok. Cuma untuk praktikum terintegrasi 1 cewek cowok digabung, jangan dipisah. Nah, udah ya. Udah, rekapannya udah. Terus bentar. Oh ya. Terus lanjut ke pengolahan data. Nah, pengolahan datanya ini tak terangkan. Jadi kita pakai metode yang baru atau metode yang baru. Kita nggak pakai aturan pengolahan data pada praktikum PPSK sebelumnya, tapi ini benar-benar baru. Soalnya kalian generasi pertama dari praktikum terintegrasi 1. Nah, di pengolahan data ini tak sesuaikan sama tugas dan pertanyaan ya. Jadi tak sesuaikan sama modul praktikum.
urutannya itu tersesuaikan. Jadi yang pertama kan kita disuruh mencari uji kecukupan data. Nah, nanti tak share ini. Pokok gini, untuk mencari uji kecukupan data ini, ya kalian kasih kata pengantar dulu. Kalimat pengantar dulu. Terus, nah ini kan biar nggak terlalu banyak, kalian nanti bikin tabel aja, jangan dihitung satu-satu. Perhitungan ini kalian letakkan di awal aja untuk contoh, satu aja. Misal kalian hitung dimensi 1 ya dimensi 1 aja. Ya setelah itu kalian nggak usah ngecantumkan rumus ini lagi di lembar selanjutnya. Kalian pakai tabel rekapitulasi ini aja. Jadi nilainya nanti langsung dimasuk-masukkan. Nah, bentar, tak terangin dulu. Jadi kalian wajib pakai tingkat kepercayaan 95%. 2 ini maksudnya konstanta. Jadi konstanta dari 95% itu 2. Terus untuk tingkat ketelitian itu 5% atau 0,05. Ya, ini kan yang kita masukkan data dimensi ke-9, dataku sendiri. Jumlahnya ada 39, jumlah sampel. Terus X kuadrat ini kalau nggak salah jumlah total dari seluruh data dikuadratkan dan seterusnya. Ya, lebih gampangnya gini, bentar. Nah, ini. Tapi ini dimensi 1 bukan dimensi 9 ya. Cuma ini data Excelku nanti tetap tak share di kalian biar kalian bisa langsung hitung secara otomatis, hasilnya keluar di sini. Jadi nanti data kalian ini kan dataku. Nah, ini nanti tinggal nyopas. Jadi data yang udah ada ini nanti tinggal nyopas. Tinggal di paste di sini. Untuk bawah ini hasil kuadrat dari atasnya. Ini tak perkecil soalnya nggak cukup. Kalau diperbesar dia keluar angkanya. Itu ya. Terus nanti kan kalian hitung jumlah totalnya ini semua pakai rumus, pakai ini auto sum. Terus yang pertama-tama kalian hitung N dikali sigma X2. Ini rumusnya gampang. Jumlah sampel N dikali ini total kuadratnya. Habis itu sigma X kuadrat AC3 ini dikali dipangkatkan 2. Hasilnya ini. Terus hasil pengurangan ini sigma X kuadrat dikurangi sigma X2. Pokok ini ada rumusnya, nanti kalian tinggal ngikuti rumusnya aja. 0,5 ini nggak boleh diganti, ini paten. Soalnya kan akar. Jadi ini di akar kuadratkan. Kan kalau di akar kuadrat berarti harus dipangkatkan setengah 0,5. Terus ini 40, ini juga paten. Ini 40 ini maksudnya hasil bagi, ini tak tunjukkan yo. Hasil baginya K per S ini loh, 2 dibagi 0,05 kan hasilnya berapa? 40 kan? Nah, makanya 40 dikali B9. B9 itu ini hasil akar. Terus ikutin aja rumusnya, nanti hasilnya ketemu. Nah, ini kan hasilnya. Nanti kalian tulis aja langsung di mana? Sebentar. Di sini ya. Nah, ini tadi kan perhitunganku di dimensi 1. Datanya ada 27, kan aksennya 1,5. Berarti kesimpulannya kalau
n aksen lebih kecil, bentar, salah. Enggak, ini salah, ini harusnya n aksen lebih kecil dari n aktual, itu dinyatakan cukup. Kalau n aksennya lebih besar dari nilai aktual, nilai n aktual, berarti kan data kalian nggak cukup. Data oke. Okay. Nah, ini kan logikanya gini, n itu kan data aktual, sedangkan n aksen kan data yang seharusnya kita butuhkan, yang kita hitung tadi kan. Berarti kan logikanya kalau n aksen lebih besar dari n aktual lebih besar dari n aksen, berarti data dinyatakan cukup. Soalnya ya ini kita butuhnya kan data 1,5 aja kan, sedangkan data kita kan lebih dari 1,5, jadi dinyatakan cukup. Nah, dan seterusnya, nanti ini kalian sendiri. Pokoknya kalian ini harus menghitung beneran loh ya, jangan dimanipulasi. Soalnya nanti kalau pas asistensi bakal tak tanyain. Kayak misal tak tanyain dimensi ke-7 ini hitunganmu mana, pasti tak tanyain. Jadi nggak boleh pakai data manipulasi ya. Nanti tetap dicek sama lab yang lain, apalagi sama dosen kalian pasti dicek. Jadi nggak boleh pakai data manipulasi. Angkanya nggak boleh ngawur. Ya, itu untuk uji kecukupan. Ya, kasih contoh perhitungannya dulu, baru kalian isi tabel rekapan ini satu-satu sampai 26 dimensi. Terus oke, untuk uji kecukupan data kita sudah. Sekarang lanjut ke uji keseragaman data. Kalian samakan ini aja, tetap ya. Untuk perhitungan awal, kalian kasih contoh di dimensi 1 aja. Ini kalian harus hitung dengan menyertakan rumusnya. Seperti ini. Yang dicari itu ada, ya dalam menghitung keseragaman data ini yang dicari itu ada mean atau rata-rata, lalu ada standar deviasi, terus ada batas kontrol atas sama batas kontrol bawah. Terus untuk gambar apa sih namanya, peta kontrol ya. Untuk gambar peta kontrol ini kalian yang pertama ini boleh pakai kalian boleh pakai peta kontrolnya Excel atau pakai peta kontrolnya Minitab, terserah. Pokok aku minta di awal kalian kasih contoh perhitungannya lengkap, di awal aja, dimensi 1 aja. Nah, kayak gini. Setelah itu kalian kan hitung dimensi 2 dan seterusnya. Nah, kalian tinggal copas gambar dari Minitab aja. Ini. Sebentar. Oh iya. Cara ini ya, cara nyari peta kontrol ini ya di Minitab ya. Oke, tak ajari. Jadi gini. Ini ya, aku pakai dimensi 1 ya. Kita transpose dulu. Transpose pakai fungsi ini. Terus Ctrl C, nggak usah diurutin, nggak apa-apa. Terus kita Minitab, paste, ini dimensi 1. Nah, yang pertama kalian uji deskriptif dulu. Nah, ini di start basic statistik, terus ini display deskriptif statistik.
Nah ini kan ketemu kan nilai mean, terus median dan lain-lain. Terus untuk mencari peta kontrol, kalian klik di start control chart, terus di variable chart individual, kalian klik yang individual. Nah ini kalian klik ini, jangan lupa, soalkan yang dicari yang ini, kalian klik ini, terus di eye chart option ini mean, ini kalian isi sesuai yang tertera di deskriptif statistik 168,30. Diperhatikan ya, kalau pakai minitab antara titik sama koma, laptop kalian pakai titik atau koma dalam merepresentasikan ini bilangan di belakang koma. Kalau laptop kalian pakai koma ya pakai koma, kalau pakai titik ya pakai titik. Kalau nggak gitu nanti nggak keluar hasilnya. Dipastikan dulu ya, kalau laptop bukan pakai titik. Terus oke. Nah nanti keluar. Nah ini kalian klik di sini, terus tinggal Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C di sini, Ctrl V di sini di Microsoft Office Word. Nah kayak gini nanti, ini dikecilin ya nanti, jangan sampai dia keluar margin. Nah ini kan keluar margin. Kalau yang udah tak kecilin kayak gini, nah kan bagus kan, rapi. Jangan sampai gak rapi. Terus untuk dimensi 3 samain aja kayak dimensi 2 ini dan seterusnya sampai dimensi 26. Ya paham ya? Nah itu buat ngitung uji keseragaman data. Outputnya peta kontrol. Oke, kita kembali ke modul lagi. Ya uji keseragaman data udah ya. Terus apa, peta kontrol juga udah ada di dalam uji keseragaman data. Ntar peta kontrol, terus uji kenormalan data. Oke, sekarang lanjut ke tahap uji normalitas data antropometri. Ini tetap ya, kalian di awal kasih contoh perhitungannya dulu. Untuk dimensi 1 perhitungannya seperti ini. Ini hasil apa ya, hasil pengolahan dataku di praktikum statistik sebelumnya. Udah lama banget, aku nggak tahu kalau untuk angkatan 20 yang pernah ikut praktikum statistik sekarang kayak gimana dalam mencari nilai Z untuk memastikan bahwa data itu bisa dilanjutkan berdistribusi normal atau enggak, aku nggak tahu. Kalau cara kalian lebih fleksibel ya pakai cara kalian aja nggak apa-apa. Kalau ini kan caraku yang dulu, nggak tahu kalau sekarang kayak gimana. Soalnya kan aku bukan aslab statistik, jadi nggak tahu. Nah gini, sebentar. Nah ini data yang tak pakai kan data dimensi 1 ya. Cuma di sini bedanya, kalau ada data yang duplikat, nanti kalian hitung jumlahnya berapa. Di sini kan 162 duplikatnya ada 1, berarti kan 2. Ada 2 data dengan angka 162. Berarti di sini ditulis 1 aja. Terus di sini ditulis jumlahnya berapa di data kalian 162 itu. Kalau ada 2 ya tulis 2. Disortir lah istilahnya. Ini 171 ada 3 di dimensi 1 tadi dan seterusnya. Pokok di sini jangan sampai ada angka yang ganda atau duplikat. Ya itu F, frekuensi. Terus untuk frekuensi kumulatif yaitu jumlah dari frekuensi ini kalian jumlahkan. Nah tadi kan 27 kan datanya, jadi benar.
Terus untuk pengujian Z-nya, bentar tak liatin. Nah ini, ya. Nah untuk pengujian Z-nya ini pakai rumus X1, XI, ya XI dikurangi ini nilai rata-rata 168,4 ini nilai rata-rata dibagi nilai standar deviasi dari data ini maksudnya ya. Nah kalau udah enter, terus nanti kalian drag sampai ke bawah, nah kayak gitu. Terus ngitung standar deviasinya gimana, kalian bisa pakai Minitab 5,62. Salah, sorry. Mana tadi? Oh iya, ngitung ini ya standar deviasi ya. Ya kalau pakai Excel bisa pakai rumus ini sama dengan stdev .p, terus kalian blok selnya. Ini kan gini kan. Nah, itu pakai Excel, tapi lebih akurat pakai Minitab ya. 5,25. Nah, ini terserah sih, kalian boleh pakai Minitab, boleh pakai perhitungan Excel, terserah. Terus lanjut ya, hitung SZ. SZ ini hasil bagi dari FK dibagi jumlah sampel kalian. Kelihatan ya, kalian ikuti aja. Terus ini ya rumusnya ini jangan diubah ya, sama dengan norm dan seterusnya ini jangan diubah. Yang diubah ini aja. Ini kan ambilnya dari ini z-test, terus enter, terus kalian drag ke bawah, nanti keluar nilainya. Terus untuk ini sebentar, ini kan sebenarnya hasil pengurangan dari FZ dikurangi SZ ya. Ini hasilnya nanti bakal ada yang negatif, itu nanti kalian hilangi negatifnya, soalnya di sini keterangannya dia angka mutlak. Kalau angka mutlak berarti dia nggak boleh negatif, kalau negatif harus di convert ke positif. Misal ini ya, misal ini hasil perhitungannya negatif 0,017, ya udah tinggal hapus negatifnya, udah. Dan seterusnya, terus kalian jumlah auto sum yang ini fz min sz, enter. Terus oh iya, ini salah, ini z tabel, jadi z tabelnya pakai yang ini, enggak nyari-nyari lagi. Z tabelnya 0,624 ya. Kalau di mata kuliah statistik kan diajari ini kan materi tentang hipotesis ya. Jadi kalau Z max itu apa ya istilahnya, kayak area kritis. Jadi untuk data bisa berdistribusi normal itu Z tabel nggak boleh melebihi Z max. Kalau Z tabel melebihi Z max berarti data tidak berdistribusi normal, soalnya logikanya dia melebihi nilai kritis ya, dia nggak di bawahnya, jadi dia nggak berdistribusi normal gitu. Z max kan kalau nilai kepercayaan kalian pakai 95%, berarti kan dia pakai Z 0,05 kan. Nah nilai Z 0,05 itu 1,645 kalau nggak salah. Aku sama tak tulis. Oh ini loh, 1,64. Ya berarti kan 1,64 itu lebih besar dari 0,624 kan. Berarti datanya apa? Berdistribusi normal kan. Nah itu berarti data dimensi 1 itu berdistribusi normal.
Ya, ini perhitungannya. Nanti kalian copas data ini di laporan modul 1 PT1 kalian. Seperti ini. Terus untuk histogram kurva normalnya, kalian pakai Minitab aja, biar simpel. Oh ya, di Minitab juga normal dia. Kurvanya berbentuk lonceng. Untuk mencari kurva ini, caranya gampang. Kalian klik start, terus graphical summary. Nah, kalian klik apa yang mau kalian generate ininya, kurva normalnya. Ini 95 udah bener. Oke. Nah, udah. Sebentar, salah. Ini nanti ke coba semua nanti. Gini. Basic statistik, ini ya display D1. Ini diklik grab, terus ini dicentang with normal curve. Oke. Nah, nanti yang dicoba sini aja. Ya, Ctrl C, terus di sini Ctrl V. Nah, nanti kayak gini. Terus, Mas, kalau nggak normal gimana? Kalau nggak normal, pakai fungsi len ya di Excel. Nah, ini. Jadi, misal dimensi 1 tadi nggak normal ya. Ini datanya. Terus kalian pakai rumus sama dengan ln. Terus klik sel di sampingnya sini. Gini. ln. Klik ini. Satu-satu. Dan nanti di drag sampai datanya habis. Terus yang diuji nanti yang ini. Ctrl C, taruh di sini, taruh di Minitab kalian. Terus sama langkahnya kayak tadi, display descriptive statistik, tapi bentar. Sorry. Praktekkan ya. Ini D1 yang len. Aduh, kok scatter. Ini ya D1 len. Ya, pasti biasanya dia normal sendiri. Nah, nanti kalian coba yang ini. Tapi tetap ya, kalau semisal datanya nggak normal, nanti kalian kasih keterangan setelah gambar histogram yang nggak normal itu. Pokok kalian kasih keterangan menggunakan fungsi len pada Microsoft Excel, sehingga data diasumsikan berdistribusi normal. Kayak gitu. Jangan nggak ada keterangan terus tiba-tiba data normal, jangan. Kan aneh. Terus dimensi 2. Ya, untuk menghitung distribusi normal dimensi 2, kalian cukup copas kurvanya aja, nggak perlu perhitungan sedetail ini. Soalnya perhitungan ini untuk contoh aja di dimensi 1. Jadi kalian tinggal copas kurva aja. Terus dikasih keterangan di bawahnya, kurvanya itu normal atau enggak. Ya, itu. Oke, distribusi normal udah ya. Berarti kan udah. Kita belum pakai warna kuning. Nah, terus menentukan median, modus, dan standar deviasi dari populasi pria dan wanita pada data yang Anda gunakan menggunakan pengolahan data tunggal dan kelompok. Berarti yang diulang nanti ada data tunggal dan data kelompok. Gini, kita mengolah yang data tunggal dulu. Data tunggal ini gampang sih sebenarnya. Tapi tetap untuk yang pertama kalian hitung secara manual dulu untuk dimensi 1 ya, sebagai contoh. Nah, jadi untuk
perhitungan data tunggal nanti yang dihitung ada mean, ya, mean, median, modus, sama standar deviasi. Nah, kalau data tunggal mah kalian tinggal pakai Minitab aja gampang. Pokok yang ini kalian isi ya. Kalian teruskan sampai hasil akhir yang rumus-rumus ini. Khusus dimensi 1 aja untuk contoh. Terus hasilnya kalian rekap di sini. Dimensi 1, mainnya berapa, medianya dan lain-lain. Dimensi 2, apa nama dimensinya, dan seterusnya. Gimana caranya, Mas? Lihat nilai-nilai ini di Minitab. Ya tadi, kalian klik stat, basic statistik, terus ini display descriptive statistik. Ya, D1 misal, dimensi 1 ya misal. Terus biar grafiknya nggak muncul, kalian matikan histogramnya. Jadi yang muncul nanti cuma statistik deskriptifnya. Nah, ini kan auto muncul ya. Rata-ratanya ada, terus apa? Standar deviasinya ada, median. Modusnya mana, Mas? Saya bentar di sini bisa nggak ya modus? Kayaknya ada. Cuma aku nggak tahu namanya apa kalau bahasa Inggris modus itu. Iya, nanti kalian coba Google sendirilah. Ada kayaknya. Ya itu. Nah, terus udah ya data tunggal. Jadi tinggal ngerekap aja. Oke, lanjut ke data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok ini agak sulit. Maksudnya sulit itu banyak, jadi harus teliti. Nah, ini perhitungan data berkelompok tetap untuk dimensi pertama kalian hitung secara terstruktur kayak gini. Ini kalian teruskan, kalian kasih hasilnya ya di sini. Max, min, itu hasilnya nanti berapa, kalian teruskan pokok. Terus jumlah kelas, terus panjang kelas itu kalian hitung di sini. Jangan rumus saja. Kalau rumus saja kan bab 2. Kalau di sini harus ada perhitungannya. Ya. Terus ini contoh ya. Nah, setelah kalian mengetahui nilai range, terus nilai K sama nilai I, kalian bisa buat tabel interval. Jadi tabel interval ini buatnya kayak gini. Ini tetap ya dimensi 1 ya. Nah, agak ribet emang. Sebentar. Fokus di kiri sini ya. Fokus di kiri sini. Ini benar, tak hapusnya dulu ya. Ini tak kasih tutorial dari awal ya, biar kalian paham. Jadi gini, dimensi 1 kalian copas di sini. Ini kalian copas, habis itu kalian urutkan. Cara mengurutkannya gini, kalian blok sini, terus sort small to large ini. Nanti biar ketemu nilai min sama maxnya, biar mudah untuk dilihat gitu maksud saya. Oke, ini kayaknya otomatis kok. Jadi nanti kalian copas data di sini, nilainya akan otomatis keluar. Cuma di sini kan untuk sampel ukuran 27. Kalau kalian kan sampelnya mungkin lebih dari itu. Nanti kalian tinggal ubah area biru-birunya ini aja. Kalau misal sampel kalian sampai nomor 35 ini ya misal.
Ya udah kalian tinggal tarik sampai 35 sini, enter. Nah itu berlaku untuk semua loh, untuk ini. Soalnya ini sampelnya ukurannya 27 semua. Ya, ini otomatis kayaknya. Nah, oke, sekarang menentukan interval kelas ya. Yang pertama-tama kalian ketik di sini nilai minimal dari data kalian 155 ini kayak udah otomatis deh. Ya, udah otomatis ini. Pokok kalau di perhitunganku ini nggak tak jadikan nilai apa ya, nilai mutlak, jadi ada komanya. Sorry bukan bilangan prima, pokok bilangan yang nggak ada komanya itu loh. Kalau aku tak kasih koma, jadi perhitungannya tak apa ya, tak sesuaikan sama hasil asli. Kalau nggak gitu, biasanya di akhir sini dia nggak sampai, di sini kan 179 ya terakhir ya. Kalau ini dibulatkan, dia nggak akan sampai 179. Dia cuma berhenti di 178. Tadi udah tak coba, udah tak utak-utik, tetap nggak bisa. Akhirnya ya ini pakai data aktual, bukan data yang dibulatkan untuk jumlah kelas sama panjang kelasnya. Ini ya. Terus ini kayaknya udah otomatis. Nanti kalian ngisi ini, pokok ini keisi, ini otomatis. Ini juga otomatis. Oh iya, gini. Ini untuk menentukan frekuensinya. Nah, biru-biru ini range. Jadi ini dimensi sorry. Kalian sesuaikan sama ukuran data kalian. Ini kan 27. Kalau 30 ya disesuaikan sampai 30 tambah 3. Pokok kalian pilih sel yang ada angkanya. Terus untuk merah ini menyesuaikan sama ini batas bawah. Kalau misal apa, jumlah kelas kalian ada berapa, misal ada ini kan 5,75, berarti kan kurang lebih 6 ya, atau 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau misal jumlah kelas kalian ada 8 ya kalian tambah sendiri nanti ya. Terus nah merah-merah ini menyesuaikan ini batas bawah. Kalau 8 ya geser aja lagi sampai memenuhi sel yang ada angkanya, terus enter. Terus kalian drag sampai ke bawah. Pokok bener kalau jumlahnya 27. Terus lagi ya, FK ini kumulatif, hasil hitung dari F ini. Terus I ini nggak tahu sih sebutan ini apa, tapi berdasarkan praktikum statistikku dulu, X ini nilai apa ya, angka depannya ini loh, angka depannya batas bawah ini loh. Ini kan 158,17. Berarti di sini 158. Pokok angka yang depan-depannya ini 158, 162, 166 dan seterusnya. Terus XI F ini hasil XI dikali F. XI dikali F. Terus enter. Kalian drag ke bawah aja. Nah, kayak gitu. Terus ini kan udah ketemu. Nah, ini kalian copas di mana? Nah, di sini. Ini BA ini kasih keterangan yo. Di sini keterangan BA sama dengan batas atas, BB batas bawah.
Terus bentar, saya tak pastikan dulu. Bentar ya, sabar ya. Mana tadi? Ya, pokoknya nanti kalau ada pertanyaan soal ini, tanyakan ke Aslab kalian masing-masing aja. Tapi kayaknya ini udah cukup kok. Ya, terus kalian coba di Word kalian. Lalu selanjutnya kalian menghitung mean, median, modus, sama standar deviasi dari data kelompok dimensi 1. Ya, untuk mean, ya rumusnya sudah tak terangin di sini. 13,5 dan seterusnya. Oh ya, D1 ini maksudnya gini. Ini kan diketahui nilai yang sering muncul berada pada interval 167 170. Soalnya dia frekuensinya 7. Aku ambil yang pertama. Soalnya ada 2. Ini nggak tahu sebenarnya hasilnya ditambah atau enggak, aku nggak tahu, cuma aku ambil yang pertama sendiri. Jadi D1 ini hasil selisih dari data sebelumnya. Misal gini, ini kan 7 ya, berarti 7 dikurangi 6 berapa? 1 kan? Nah itu D1. Jadi hubungan data ini sama atasnya itu D1. Selisihnya. Untuk D2 ini selisihnya data yang ada nilai modusnya dikurangi sama bawahnya. Ini kan 7 dikurangi 7, 0. Berarti 0. Nah, dikali ini apa tadi, lupa aku. Panjang kelas. Kali panjang kelas. Nah, udah, nanti modusnya ketemu berapa. Terus untuk menghitung standar deviasi, ya kalian cantumkan tabel ini untuk perhitungan dimensi 1, perhitungan pertama. Tabel ini sudah tak buat di Excel. Nah ini perhitungan standar deviasi. Sebentar, ini kan nanti tak share di kalian. Kalau kalian nggak paham ini, apa ya, jangan dipantengi ya, nanti kalian tambah bingung. Kalau kalian nggak pengen tahu ini apa, tanyain deh, aku nggak apa-apa. Soal ini nyampur semua datanya. Cuma ini udah tak usah urut. Ini transpose ini nggak penting. Cuma udah tak usahakan ini urut dari tahap-tahap pengerjaan tadi, mulai dari kecukupan, terus keseragaman, terus perhitungan distribusi normal, sekarang lanjut ke data kelompok dan seterusnya. Ya, pokok ini abaikannya. Terus untuk perhitungan standar deviasi ini tabelnya udah tak buat. Nanti kalau datanya nggak sesuai sama jumlahnya ini, nanti kalian tambahin sendiri di sini. Ya tinggal insert aja ya. Nah, insert. Itu. Jadi ini sama kayak yang tadi ya. Jadi kalian model, tak carikan. Nah, kalian model yang kayak gini. Jadi jangan sampai ada duplikat di kolom data. Jangan sampai ada duplikat di kolom data, tapi kalian sebutkan jumlahnya berapa yang ada duplikatnya, gitu ya. Terus mean ini berarti nilai rata-ratanya sama pasti. Terus min X ini maksudnya
di sini ya. Min ini maksudnya data dibagi nilai rata-rata. Nah, dikurangi biru dikurangi merah, hasilnya ini ya. Terus kalian drag ke bawah ya. Terus ini hasil kuadrat dari min tinggal mengangkatkan 2, terus kalian drag ke bawah. Nah, ini juga bentar. Ini salah ini perhitungannya. Jadi gini, ini kan di sini f dikali i min x, berarti ini dikali ini ya dipangkatkan 2, hasilnya ini. Mas, hasilnya banyak dong ya. Nah, hasilnya ini. Nanti yang kalian copas yang ini. Mana? Nah, ini salah yuk. Bentar. Ini salah. Kuning-kuning. Enggak usah, wes. Kalau kalian lihat ini mesti nggak akan terlewat yang ini. Ini salah pokok. Nah, ini data betul kan tadi. Ini yang bener. Ya. Terus untuk perhitungan standar deviasinya, ini kan sigma ini maksudnya total ya. Total dari f kali i min e kuadrat ini kan udah. Ini kan hasilnya. Bukan salah, ini loh maksudku. Terus ya pokok itu. Terus dibagi jumlah data dikurangi 1 diakar kuadratkan. Udah ketemu nanti standar deviasinya. Terus untuk perumusan histogram, untuk histogramnya pakai Excel ya, jangan pakai Minitab untuk data per kelompok. Soalnya kalau data Minitab, aku nggak tahu ngaturnya gimana untuk menyesuaikan sama ini loh, batas atas batas bawahnya. Kalau kalian tahu ya nggak apa-apa, pakai aja Minitab. Tapi aku pakai Excel biasanya. Kalau di Minitab itu soalnya batas atas batas bawahnya itu otomatis. Jadi gitu. Tak kasih contoh cara buat ini ya, histogram ya. Oh iya, ini buat histogram. Aku lupa. Sorry. Jadi gini. Ini kenapa aku tak buat gini? Soalnya ini komanya banyak pol. Kalau dia dikasih rumus interval kayak gini, soalnya rumus interval ini penting. Kalau dia dibuat rumus interval gini, dia nggak mau apa ya istilahnya, komanya itu loss gitu loh, maksudku. Dibuat di set 2, 3 itu nggak mau. Jadi makanya aku buat lagi. Jadi gini caranya, gampang. Kalian coba sini, ini kan rumus. Coba sih gini. Kalian blok, Ctrl C. Jangan langsung di Ctrl V. Klik kanan, paste yang ini ya, value ya. Kalau value itu berarti yang di paste itu bukan rumusnya, tapi angka yang di display di sini. Jadi angkanya aja, rumusnya nggak ikut ke copas. Loh ya angka. Cuma ya ini loh maksudku, komanya ini loh. Dia nggak bisa di set. Iya di sini bisa. Tapi maksudnya di apa? Value aslinya ini loh nggak bisa. Iya, terus gimana mas cara apa ini? Mengurangi komanya. Jadi pakai rumus ini. Pakai rumus round. Kalian klik mana yang mau kalian kurangi komanya. Ya, O3 ini ya. Terus berapa angka di belakang koma yang pengen kalian taruh di laporan kalian. Misal 2 angka di belakang koma. Ya tulis aja 2. Ntar
Nanti tinggal kalian drag. Nah, sama toh. Ini juga sama. Ini kan untuk batas bawah. Nah, ini batas bawah. Tak kasih warna biar bingung. Kalian bingung nggak sih dulu ini? Nah, sekarang untuk membuat interval, kalian pakai rumus ini. Concatenate, terus kurung tutup, kurung buka, V3 ini, batas atas yang komanya udah dibuat 2 tadi, koma, tak tulis aja, tanda kutip, strip, tanda kutip, koma lagi, R3 ini batas bawah, ketutupan, terus kurung tutup, enter, terus kalian drag ke bawah. Untuk frekuensinya kalian bisa copas dari sini. Ingat lagi, ini kan rumus ya, nyopasnya nggak boleh langsung di Ctrl V, hati-hati, copasnya harus pakai value ya, meminimalisir data kalian berubah secara kalian nggak tahu, terus tiba-tiba berubah. Nah, udah kan, terus ini kalian blok interval sama F. Jadi yang kita butuhkan untuk membuat membuat histogram ini cuma interval sama frekuensi aja. Di insert kalian pakai chart yang ini, chart 2 dimensi ini. Nah, temukan ya. Terus di sini judul ini kalian ganti histogram data berkelompok dimensi 1. Ya, terus kalian tutup aja. Terus di sini kalian klik ini batangnya ini, terus format data series. Untuk gap width-nya kalian perkecil aja. Biar rapi sih sebenarnya. Ya, biar rapi ya. Udah ini aja. Berapa? Buatan 10 gitu kan. 10%. Udah. Nah, ini yang nanti kalian copas di Word kalian. Nah, ini yang udah jadi. Bentar, ini kayak gak lurus. Nah, ini sih sudah jadi. Ya. Nah, berarti kalau udah sampai histogram, berarti udah selesai untuk dimensi yang 1. Terus perhitungan dimensi kedua, ya ini kalian langsung aja. Jadi nggak usah pakai rumus-rumus kayak tadi. Tadi kan untuk contoh kayak biasanya ya. Untuk contoh aja, untuk yang data kelompok dimensi 2 ini kalian langsung tinggal tulis hasil-hasilnya aja. Kalian boleh ngitung pakai software, boleh ngitung pakai Excel. Pokok data hitungan kalian jangan sampai hilang. Tak ingatkan lagi, data perhitungan kalian jangan sampai hilang. Entah itu software, entah itu Excel. Jaga-jaga kalau ditanyain sama asisten atau dosen pembimbing. Ya, pokok itu pesanku. Terus kalian tinggal ngisi ini aja. Terus buat tabel penyusunan interval. Ya, ini buat ngelihat bener atau enggak. Jadi kayak range, jumlah kelas, panjang kelas itu di sini kelihatan semua nanti. Kayak sing ini. Mana? Ya, ini. Sini kan berapa tadi kan jumlah kelasnya ada 5 jumlah kelasnya ada 5,75 kalau nggak salah. Berarti kan udah mendekati 6. Berarti ini benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah kelas ininya loh. Jumlah apanya garisnya ini loh. Terus ada panjang kelas. Apakah balik ya aku? Bentar. Panjang sama jumlah panjang. Oh, sorry. Oh, bener.
Panjang berarti apa? Kalau panjang berarti apa? Panjang berarti selisih antara batas atas sama batas bawah. Di sini berapa? 4,17. Ini benar apa salah? Ya, benar ya. 155 tambah 4,17, 158,17. Ini ini limanya kehitung ya. Jadi 155 itu kehitung 1, 156 kehitung 1, sampai 158 berarti kan kehitung 4. Tambah 0,17, 17 di sini. Bener loh. Dan seterusnya. 34. Berarti kan ini benar. Dibuat validasi aja. Nah ini, nanti kalian isi sendiri untuk dimensi 2 dan seterusnya. Setelah mengisi ini, lanjut ngisi mean, median, modus, standar deviasi. Ya, ini kalau ini kayaknya nggak bisa pakai rumus. Nggak bisa pakai software. Jadi harus manual. Ini harus manual kayak gini, soalnya data per kelompok. Aku belum pernah lihat apa ya software, entah itu Microsoft Excel atau Minitab atau SPSS atau dan sebagainya, yang bisa ngitung mean, median, modus, standar deviasi untuk data per kelompok. Kalau kalian tahu caranya, ya kalian pakai itu aja nggak apa-apa. Jadi biar cepat kalian ngitungnya. Ya, pokoknya intinya ini tinggal ngisi angkanya aja, rumusnya jangan ditulis ya. Yang ditulis rumusnya itu di dimensi 1 aja buat contoh. Tak ingatkan terus, Rek. Terus jangan lupa histogram. Ini histogram data dimensi 1, tak buat dimensi 2, buat contoh aja. Ya, setiap dimensi harus ada histogramnya untuk perhitungan data kelompok dan seterusnya. Nah, kita cek lagi di modul. Udah ya tadi ya, mean, median, ini tabel KB. Udah data tunggal sama data kelompok. Udah data tunggal itu data yang masih asli. Data yang kayak gini loh, Rek. Data tunggal kayak gini. Nah, ini data tunggal. Kalau data kelompok itu ada intervalnya, ada perhitungan range, terus panjang kelas, jumlah kelas, dan lain-lain. Itu namanya data kelompok. Lebih kompleks. Itu lebih cocok buat data yang jumlahnya banyak banget. Lebih cocok pakai data kelompok. Terus, Mas, ini poin C, D, sama E gimana? Nah, ini nanti kalian rumuskan sendiri di bab 5. Jadi bab 5-nya kan isinya kan analisa dan pembahasan. Nah, jadi yang nanti kalian analisa itu ada perbandingan pengolahan data tunggal sama data kelompok. Maksudnya perbedaannya itu di apa? Kalau misal perbedaannya di standar deviasi, kalau data kelompok itu biasanya lebih besar standar deviasinya. Berarti kan data yang kalian olah kan bisa dibilang kan sedikit. Biasanya kan nggak sampai 100. Nah, itu sebenarnya tergolong sedikit. Jadi kalau kalian pakai data kelompok, itu pasti nilai deviasinya kayaknya besar. Kayaknya sih, ini cuma asumsi aja. Jadi lebih cocok untuk pengolahan data menggunakan data tunggal. Nah, kayak gitu. Alasannya seperti itu, karena data kelompok lebih cocok untuk jumlah n data, sampel data yang besar. Misal gitu, misal lo ya. Nah, itu terus kesimpulan ya berarti mengerjakan di bab 6 di kesimpulan. Terus kebijakan apakah yang Anda berikan dari hasil pengolahan data yang Anda lakukan. Nah, ini kalian kan sudah punya objek masing-masing. Ya, di objek kalian kan pasti ada beberapa dimensi yang kalian ambil. Kan nggak semua kan. Nah, kalian analisa aja dimensi yang kalian ambil itu. Misal
Kalian ambil dimensi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kalian fokus saja pembahasannya di dimensi 1, 2, 3, 4, 5 itu. Kayak di keseragaman data itu berapa data yang keluar dari batas itu berapa, kalian analisa penyebabnya apa, terus solusinya apa gitu. Kok nanti kalian coba analisa sendiri, aku pengen tahu kemampuan analisa kalian juga ya. Itu pokok intinya, panduan ini sudah mengcover semua yang perlu masuk di modul, kayak yang udah tak kasih warna ini ya. Oke, udah itu aja untuk modul 1 ini. Aku berharap untuk teman-teman praktikan bisa bisa menyelesaikan modul 1 dan 2 ini tepat waktu, nggak nelat ya. Terus nggak memanipulasi data, istilahnya kalian itu menghitung secara betul-betul, maksudnya serius gitu loh Rek. Jadi nggak ngenteng no gitulah. Jadi ketika kita tanya, aslab atau dosen tanya, kalian bisa jawab. Asal dari nilai yang ada di sini itu semuanya kalian tahu gitu loh perhitungannya. Atau tahap-tahap untuk menghitungnya itu tahu, minimal tahu. Ya pengenku seperti itu. Ya, udah itu pesanku. Terima kasih. Sekarang udah malam, sampai jam 11. Udah ya, tak tutup ya. Selamat mengerjakan. Semoga teman-teman praktikan bisa menyelesaikan modul tepat pada waktunya tanpa halangan apapun. Amin. Oke, sekian ya Rek. Assalamualaikum.